Bapak Ibu izin ya, saya di sini bisa di depan, tapi di depan nggak apa-apa pada kosong. Ya, Bapak Ibu, kenakan saya nama lengkap Yan Wali Saputra dan saya panggilannya Putra kalau di sini dan bisa saat ini menjadi guru BK di SMK Muhammadiyah. Kenapa? Untuk diawali kegiatan rapat orang tua ini kita sedikit mengawali tentang parenting. Parenting itu menurut Bapak Ibu ini apa nih? Parenting itu pola asuh. Pola asuh yang memang sebagai orang tua kadang bingung Bu ya. Apa yang anak-anak zaman sekarang waktu saya sedikit saya nama lengkap saya ada di Jakarta. Jadi saya bukan asli Cianjur Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika emang bahasa Sunda saya kurang baik ya. Jadi saya ada di Jakarta. Saya di Universitas Pasca Pendidikan di Jakarta. Program studi bimbingan konseling. Nomor HP saya 0857 7326 4326 dan saya kebetulan bertugas juga sebagai wali kelas 10 DKP. Jadi jika ada kelas DKP, wali kelasnya. Lalu di sini saya bertugas motorin saya masa lalu biarlah berlalu, sambut masa depan yang baru. Karena kenapa? Masa lalu tidak berlalu, karena nggak bisa berubah. Namun kita bisa belajar dari evaluasi dari yang sudah berlalu. Agar masa depan yang baru tadi kita sambut dengan lebih baik. Dan kemudian setiap individu hebat pada potensinya masih. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, seringkali kita membandingkan anak kita dengan orang lain ya. Jadi setiap orang nggak sama kemampuannya. Jadi jangan berarti orang yang jago matematika berarti apa? Jago semuanya. Tidak Bu. Di kita itu zaman sekarang itu ada juga siswa yang kelas ke 10 sudah menghasilkan duit jutaan dengan kemampuan dia di media sosial dan yang lainnya. Oke, sedikit saja dengan foto saya. Lanjut ya. Nah, ini pola asuh parenting. Bagaimana pola asuh di rumah Anda Bapak Ibu? Ada yang pernah ikut sharing session ini atau sebelumnya sudah pernah mengetahui bagaimana sih pola asuh di keluarga saya? Antara kadang suka berbeda Bu ya, antara bapak dengan ibu, ya kan? Si bapak maunya kayak gini, ya. Ibu seperti ini. Terus bagaimana kondisi si anak nih? Harus ikut kemana? Benar nggak Bu? Betul. Ya, setiap hari tadi banyak dan lain-lainnya. Kayak misalnya ini mungkin sudah ada yang pernah tahu sebelumnya Bapak Ibu tentang parenting? Belum. Nah, belum ada ya. Jadi ini bukan berarti saya tahu juga, tidak Bapak Ibu, saya hanya sharing saja. Yang mudah-mudahan dengan sharing session ini kita bisa disamakan satu visi dan misinya ya. Jadi kita sebagai orang tua apa? Kita mendidik anak didik kita, anak kita sendiri juga untuk lebih sukses dari kita. Nah memang anak itu bukan milik kita, Bapak Ibu, ini milik Allah. Nah kita hanya dikasih amanah, dan kita bisa membesarkan mereka. Dan mudah-mudahan dengan Bapak Ibu di sini, dan di sini memberikan kemudahan kepada anak kita semuanya di dalam jalan ilmu dan sukses di masa depan dunia dan akhirat. Amin. Nah, ada lagi dalam parenting tadi pola asuh. Bagaimana keadaan kondisi keluarga Anda, Bapak Ibu? Nah ini yang mungkin tanda tanya ya, karena dalam orang itu pasti berbeda-beda kondisi keluarga, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah ini yang berdampak terhadap pola asuh dan akhirnya berdampak ke anak kita sendiri. Ya kadang kita sebagai orang tua punya ego sendiri dibandingkan dengan ego anak tadi kita tidak paham. Kenapa sih selalu membandingkan dan tanpa kita sadari ya Bapak Ibu ya? Saya sendiri merasa sebagai orang tua pernah dan sebagai anak juga pernah mengalami itu. Ketika dibandingkan tuh rasanya enak tidak enak tuh, tidak enak kan? Itu merasa meskipun tidak terlihat lukanya tapi sakitnya berasa ya. Itu satu sisi jiwanya yang terluka ketika dibandingkan meskipun cuma kata-kata tuh si anak banyak si anak ya. Jadi akhirnya merasa udahlah itu berdampak depannya. Ya, semoga dengan kita ada sesi ini kita bisa lebih memahami yang dulunya kita salah pola asuh itu bisa diperbaiki dan agar berharap tadi lebih baik ke depannya untuk anak-anak kita semuanya. Nah, lanjut lagi. Nah, gimana keluarganya harmonis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sih harmonis semuanya Bapak Ibu ya. Karena kan tadi kembali ke backgroundnya, ini boleh dijawab secara lisan ataupun dalam hati boleh. Karena tapi saya berharap ucapan itu doa. Jadi harmonis yang baik-baik itu, amin. Harmonis semua masa keluarga,
anak, ekonomi dan lain-lain. Tapi yang kembali lagi, sebuah keadaan itu bisa berubah menjadi lebih baik setelah acara ini dan kedepannya ya Bapak Ibu. Lanjut. Atau semi harmonis mungkin. Yang ada sesi-sesi yang bahagia sedikit, ada lagi itu biasa terjadi di keluarga. Kenapa terus semi harmonis? Normal. Ada bahagianya, ada ya di tangannya dikit kalau lainnya. Oke. Jadi ini contoh ada gambar dikit. Mungkin tadi contoh ada anaknya dan ibunya berbeda pola asuhnya ya. Lanjut berikutnya. Nah, ini toksik, keluarga toksik. Lingkungan toksik itu apa? Sering bertengkar. Bagaimana perasaan kondisinya? Di background di belakangnya bapak ibunya bertengkar. Anak bingung. Dia nggak bisa apa-apa. Paling ngumpet di kamar, mengurung diri. Nah, bagaimana dia berangkat sekolah? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami posisi itu ketika dulu sekolah. Dia sampai sekolah akan belajar fokus, otomatis ada pandangan kosong. Atau bisa di rumah dia hanya diam, jadi anak yang baik penurut. Tapi di luar dia meluapkan emosinya, karakteristiknya, yang mungkin Bapak Ibu tidak tahu bagaimana kondisi di luar lagi. Bapak Ibu pernah mendengar ada kasus bullying atau kekerasan, benar tidak? Wah, kalau saya dengar baik kok, rapi, penurut. Tapi kenapa pas di rumah dapat kabar tawuran, berkelahi, ya Bapak Ibu ya? Nah, ini yang kita tuh sisi efek dampak dari keluarga yang toksik. Dia lari ke teman-temannya, susah. Terus di keluarga dia nggak bisa sharing cerita. Malah apa? Tadi pusing di rumah, bertengkar mulu orang tua, akhirnya dia nggak betah di rumah. Yang harus ke rumah itu tempat ternyaman buat dia tinggal, buat dia sharing berbagi. Malah jadi tempatnya negatif. Yang akhirnya pilih dia keluar rumah, pulang malam, taruh pakaian keluar lagi. Pelampiasan. Nah, biasanya di pelaku yang besar yang berharap dari yang sedikit gambaran ini baru bisa melihat oh ya mungkin selama ini ya mungkin tidak untuk diri sendiri, mungkin lihat keluarga atau teman mungkin kondisi seperti ini. Nah, ada juga nanti memang kondisinya harus kita bisa memastikan kepada ibu supaya bisa membantu gimana psikologis anak. Ya, lanjut lagi ya. Nah, keluarga ini ada yang keluarganya utuh, berarti bapak ibunya sehat walafiat, anak-anaknya terkondisikan. Ini keluarga utuh itu luar biasa harapan semua orang. Tidak ada yang tahu masa depan seperti apa, namun keluarga utuh ini sangat diharapkan oleh siapapun. Namun namanya takdir berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada juga keluarga yang yatim piatu sebelah atau setengah ya. Jadi mungkin ada yang orang tuanya, bapaknya meninggal lebih dulu, atau ibunya lebih dulu. Ya tadi salah satu tadi berdampak nggak kepada si anak? Jadi kondisinya tadi sosok bapaknya hilang, sosok ibunya hilang. Itu berpengaruh besar Bapak Ibu terhadap kondisi psikologi dan belajar anak-anak. Itu masih untung kondisinya oke lah, susah anak ini jika memang kondisi setengah karena ada sosok yang hilang ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin bagi orang tua kalau yang masih ada, mungkin bisa belum bisa membayangkan. Tapi yang belum mengalami kehilangan, ini Bapak Ibu yang sudah dewasa dianggap merasa psikologinya gimana jika kehilangan bapak atau apalagi anak-anak yang usia masih remaja sudah harus berjuang sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, yatim piatu tidak ada keduanya, dan ini memang ada di siswa di sini juga yang memang sudah tidak ada kondisinya orang tuanya meninggal bapak ibunya dan akhirnya tinggal sama saudara, tinggal sama siapa lagi? Nenek. Yang mungkin tadi usia kita nggak ada yang tahu ya bapak ibu ya. Nah, gimana sebagai kita sebagai pamannya, bibinya, atau kakaknya, atau keluarganya? Dia bingung mau cerita kemana. Nah, coba jika kalian tahu seperti ini bapak ibu, coba kita rangkul mereka agar bisa memahami gimana kondisi psikologi dari si anak saudara kita. Jadi mudah-mudahan
anak-anak sehat semuanya ya. Amin. Dan siswa bisa belajar dengan baik dan anak ini bisa jadi anak soleh dan soleha, bisa mendoakan kedua orang tuanya. Oke, lanjut. Utuh namun tidak bersama. Nah, ya, jadi utuh tidak bersama maksudnya gimana? Ya, ada bapak ibunya tidak bercerai tapi sibuk dengan pekerjaan. Utuh ada bapak ibunya ada tapi tadi sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Termasuk main handphone mungkin. Ah, bapak ibu zaman sekarang ya teknologi ya. Akhirnya udah kasih handphone tenang. Tapi yang dibutuhkan itu bukan itu. Bersama-sama tapi handphone masing-masing. Menurut ibu itu bersama nggak, bapak ibu? Tidak bersama ya? Raganya bersama, tapi jiwanya hatinya Beda. masing-masing. Ya, itu saya ini. Di sini mudah-mudahan sih lancar semua ya. Itu namun tidak bersama. Tapi mudah-mudahan untuk aja udah alhamdulillah ya. Berikutnya pisah, ikut salah satunya. Nah ini yang menjadi dampak besar untuk siapa? Untuk si anak. Pisah ini sebenarnya nggak ada yang mau pisah. Namanya takdir bapak ibu ya. Entah itu dari pihak laki-lakinya atau perempuan, akhirnya membutuhkan untuk egonya itu pisah. Tapi Pak, maaf, jadi pernah mendapat klien atau konseli yang memang dia cerita. Ini kondisinya sedikit sharing bapak ibu. Jadi emang keluarga ini toksik tadi, ada KDRT. Jadi memutuskan untuk berpisah. Ada yang berpisah menjadi bahagia. Salah satunya karena tadi daripada berumah tangga tapi bareng-bareng bertengkar terus. Nah ini dialami juga oleh mungkin salah satu anak kita. Bulan jangan sampai terjadi lagi. Nah, dan gambaran juga untuk keluarga di luar sana. Ini salah satunya ya. Karena bingung nantinya bapak ibu. Ikut ibu, bapak kemana? Ya kan? Ikut bapak, nah, ibu. Bisa jadi nanti kan, mungkin bapak menikah lagi, ataupun si ibu menikah lagi. Ya karena satu sisi, ketika berkeluarga atau menikah itu, kita sebenarnya bukan hanya teman menemani kita, itu untuk berkomunikasi. 70% berumah tangga apa? Komunikasi. Bagaimana mendidik anak, bagaimana cara masa depan anak. Itu sebenarnya komunikasi. Karena hanya ditemani saja kadang kan ada waktu-waktu tertentu. Kenapa? Kalau bikin di luar kerja, kalau udah masing-masing begini susah. Akhirnya apa? Si ibu merasa harus jadi single parent. Karena ya tadi, ya kecil mungkin dititipin tetangga, ya kan? Atau ya, om tante bibinya. Nah kalau itu nggak ada, orang perantau. Udah kamu ini aja berangkat sekolah, kasih uang. Nanti gue harus kerja, atau si bapaknya harus kerja. Jadi perhatiannya mungkin uang dapat, penuhi buat dia sekolah, tapi psikologinya nggak dapat. Itu kenapa perpisahan itu luar biasa dampak pada anak-anak. Tapi namun dengan dukungan orang tua yang memahami ilmu, yang memahami bagaimana anak untuk menjadi seorang anak, itu insya Allah anak-anak bisa baca anak-anak yang sukses dengan kondisi keluarga yang belum. Insya Allah amin. Dan bagian dari kita semua, kita selain dan saudara sukses semua. Amin. Lanjut. Oke, pisah tidak ikut satu pun. Ya tadi, ini kita pisah, itu nggak ikut bapak, nggak ikut ibu. Ikut siapa? Nah, ada ikut neneknya, ada ikut pamannya, ada ikut bibinya. Kenapa sih bapak ibu ini tidak ikut? Kenapa tidak bareng-bareng? Padahal mereka orang tuanya. Bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi. Ibunya orang tua ada 4. Benar nggak? Yang itu terjadi di masyarakat, di lapangan terjadi. Jadi saya berbicara bukan berdasarkan karangan, namun ini kenyataan yang pernah memang sharing terjadi di dalam keluarga saya pun ada, dan ada ini memang konsultasi sharing perihal psikologi anak. Remaja dengan keluarga. Jadi bimbingan konseling itu sedikit saya bahas bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu bisa berlaku untuk anak-anak, remaja ataupun orang dewasa. Ya, ini yang mungkin tidak diharapkan. Tapi kalau kondisinya memang harus seperti ini bagaimana? Semoga yang terbaik yang Allah berikan, karena Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan ya. Lanjut berikutnya. Oke, jadi sedikit tadi beberapa pertanyaan yang mungkin
yang menjawab diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Dan sekitar kita bahas tentang pengertian pola asuh orang tua. Di pola asuh adalah cara orang tua membesarkan dan mendidik anak. Ada pola asuh otoriter, demokratis, permisif, dan tegas. Pilih yang terbaik untuk anak Anda. Nah, mungkin tadi di awal ya, Bapak tahu pola asuh seperti apa? Mungkin tadi belum tahu gitu kan? Mungkin ada sedikit sekali yang kawan saya berikan. Oh, jadi ada 4 tipe saat ini: otoriter, demokratis, permisif, dan tegas. Nah, dari masing-masing ini apa sih penjelasannya? Kita akan jelaskan dulu. Nanti Bapak Ibu ya. Nah, tipe pola asuh otoriter. Otoriter ini tipe orang tua yang otoriter cenderung mengontrol dan memerintasi anak tanpa memberikan kesempatan anak untuk memberikan pendapat. Pokoknya kamu sekolah di sini, Pak, saya mau sekolahnya di sana. Udah ikut Bapak aja. Jadi atau ikut Ibu. Jadi polanya tadi hanya memerintah dan tidak memberikan masuk kesempatan kepada anak untuk mengikuti memberikan pendapat. Dampaknya apa? Anak akan merasa tertekan, kurang percaya diri, dan itu terhambat. Kenapa tadi? Tidak dikasih kesempatan untuk memberikan pendapat. Nah, kemudian interaksi antara orang tua dan anak dulu tidak sehat dan penuh tekanan. Ya, tadi selalu mendominasi anak berdasarkan pola pikir orang tua. Nah, karena orang tua itu ada 2, bapak dan ibu gitu ya. Dan itulah bagaimana kita bisa mengkondisikan sebagai ibu, sebagai penengah. Apa bisa? Oh, tahu nggak ilmunya nih? Jika seperti ini harus bagaimana? Tindakannya sebagai ibu gimana? Jika mempunyai karakter tadi suami atau ayah yang seperti ini, ataupun si ibu yang lebih banyak di rumah. Nah, bagaimana mengkondisikan seperti ini? Ya, lanjut ke Bapak Ibu ya. Nanti kita akan ada sesi mungkin 2 pertanyaan, mungkin yang ingin sharing silakan, nggak masalah, untuk membiasakan. Jadi kita berbicara di sini kegiatan ini tidak hanya satu arah, tapi komunikasi 2 arah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, berikutnya tipe pola asuh demokratis. Mendorong diskusi terbuka antara orang tua dan anak dalam mengambil keputusan. Nah tadi, otoriter tidak mengasih kesempatan sama sekali untuk si anak memberikan pendapat. A, B, udah nggak ada alasan, harus kayak gini. Nah, itu yang tadi. Tapi kalau ini apa? Kamu mau sekolah di mana? Nah, mau belajarnya kapan? Nah, tidurnya jam berapa? Tapi jelas. Tapi dikasih memberikan bimbingan dan dukungan ketika anak menentukan pilihan. Jika tidak anak itu salah, berikan bimbingan. Ini nggak baik. Nah, misalnya kalau anak kecil main pisau, kan ibu tahu itu tuh berbahaya, benar nggak? Dapat melukai si anak. Akan dikasih pengertian, nah pisau tidak boleh. Tapi ketika dia semakin dewasa, dia akan paham bagaimana menggunakan pisau itu sendiri. Lupa dia untuk belajar menggunakan pisau tadi agar tidak mencederai diri atau orang lain. Ini tipe demokratis. Dan akhirnya si anak membangun hubungan positif dan saling menghormati antara orang tua dan anak. Berarti memberi kepercayaan kepada si anak. Tapi itu kontrol juga. Ya maaf Bapak Ibu ya, kita sering lihat juga di media sosial ada yang seperti rasanya itu apa? Seorang guru mengingatkan anaknya, didiknya itu merokok, tapi malah diketapel. Nah, maaf Bapak Ibu ya. Nah, ini bagaimana yang salah siapa? Bukan berarti saya boleh mau merokok, tapi satu sisi kita tahu merokok itu tidak benar. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, kita bukan bahasa yang fanatik dengan merokok tidak. Tapi jelaskan kondisi itu tidak ada vitaminnya di rokok. Semuanya penyakit semua, benar nggak? Nah, jadi wajar ketika saya sebagai pendidik guru punya kepada anak tidak merokok, karena tidak mau upload ke media sosial. Nah, tapi apa yang ditangkap oleh guru tersebut? Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada terjadi seperti itu. Mudah-mudahan kesepakatan bersama nanti kita ada rapat tertib sekolah. Kemudian sepakati bersama. Jika ada keberatan boleh Bapak Ibu, Pak maaf izin bertanya atau katakan menyangka supaya memberikan pendapat. Jadi dua anak tadi, jadi terwakili dia orang tua seperti apa dan pihak guru seperti apa. Ya Bapak Ibu ya, ini demokratis dan bisa diterapkan di keluarga Bapak Ibu agar tadi perkembangan maksimal buat anak didiknya dan anak-anak juga tahu seperti ini dan sepatutnya dia bisa dicurhat teman. Jadi tidak cuma pihak lain, khawatir kalau yang lain beda hasilnya Bapak Ibu ya. Baik lanjut. Tipe pola asuh permisif. Oke, ini tipe mungkin